Bayangkan ini, Jepang, 1914. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun sedang bermain di desanya ketika dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebuah mobil beroda 4 melaju di jalan. Itu adalah Ford Model T, dan itu benar-benar mengejutkannya. Itu adalah pandangan pertamanya terhadap kendaraan mekanik. Siapa nama anak kecil itu? Seiichiro Honda. Siapa yang akan menyangka, suatu hari, namanya akan tercetak di mobil besar dan kecil di seluruh dunia. Bersiaplah untuk terkagum. Dalam episode Wonder Facts hari ini, kita akan menyelami kisah luar biasa di balik Honda, sebuah perusahaan dengan sejarah yang benar-benar menakjubkan. Seiichiro Honda lahir pada tahun 1906 di dekat Gunung Fuji yang ikonik di Jepang. Ayahnya, seorang pandai besi yang rajin, juga memperbaiki sepeda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hidup tidaklah mudah, 5 saudara Honda telah meninggal karena berbagai penyakit. Jadi, orang tuanya menaruh semua harapan mereka padanya. Tapi begini, Honda sama sekali tidak tertarik pada sekolah. Sebaliknya, dia lebih senang membantu ayahnya memperbaiki sepeda. Dan dari situlah semuanya dimulai. Saat Honda baru berusia 16 tahun, ia melihat iklan koran yang mengubah segalanya. Sebuah tempat di Tokyo bernama Art Shokai sedang mencari teknisi. Dengan harapan yang membara, ia menulis surat kepada mereka, dan keberuntungan berpihak padanya. Yang mengejutkannya, mereka membalas dengan jawabannya. Dengan penuh semangat dan harapan, Honda meninggalkan rumah dan sekolah untuk mengejar kehidupan baru. Namun, Tokyo tidak seperti yang ia harapkan. Alih-alih bekerja pada mobil, dia malah terjebak membersihkan lantai dan memasak untuk staf. Di satu sisi, Honda telah meninggalkan rumah dan orang tuanya. Di sisi lain, ia terjebak melakukan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan mimpinya. Ia merasa sangat malu untuk kembali ke desanya dan menghadapi orang tuanya. Jadi, dia terus melakukan tugas yang sama selama berbulan-bulan. Tapi kemudian segalanya berubah. Pemilik Art Shokai akhirnya memberinya kesempatan di bengkel. Sejak hari pertama, dia langsung jatuh cinta. Dia benar-benar menyukainya. Dia bisa memahami semuanya dengan cepat. Dalam beberapa bulan saja, dia sudah mempelajari semua tentang berbagai kendaraan dan bagiannya. Pada masa itu, Art Shokai membangun 2 mobil balap, Art Daimler dan Curtiss. Keduanya menggunakan mesin bekas. Tapi ini yang luar biasa. Salah satunya memenangkan juara pertama di kejuaraan mobil Jepang 1924. Sejauh ini, Honda hanyalah seorang mekanik di balik layar. Namun dalam lomba ini, dia berada tepat di samping pengemudi, berperan sebagai insinyur. Momen itu mengubah segalanya. Sejak saat itu, motorsport menjadi panggilan hidupnya. Selama beberapa tahun berikutnya, Honda terus bekerja di Art Shokai, membangun pengalaman dan mengasah keterampilannya. Pada tahun 1928, saat usianya baru 22 tahun, perusahaan membuka cabang baru di Hamamatsu, dan Honda dipilih untuk memimpinnya. Honda memulai cabang baru Art Shokai hanya dengan 1 karyawan, hanya 1. Namun hanya dalam 2 tahun, ia mengembangkannya menjadi tim beranggotakan 30 orang. Dia bukan lagi sekadar mekanik brilian, dia juga menjadi pembalap berbakat, dan dengan bakat itu, ia merancang mobil sport custom untuk bosnya. Mobil itu mampu mencapai 120 km per jam dan memecahkan semua rekor sebelumnya. Selama 2 dekade berikutnya, rekor kecepatan itu tetap bertahan, itu yang tercepat di Jepang. Honda telah mendapatkan tempat di hati bosnya. Bermimpi membuka bengkelnya sendiri, bertakdir berkata lain. Pada tahun 1936, saat balapan, Honda mengalami kecelakaan mengerikan. Meskipun selamat, lengan kirinya patah dan wajahnya terluka parah. Saat itu, dia merasa semua yang telah dia usahakan sudah berakhir. Setelah kecelakaan, Honda tidak bisa memperbaiki mobil. Dia bahkan tidak bisa balapan. Namun saat Honda pulih, dia tidak menyerah, melainkan mengajukan ide baru kepada pemilik Art Shokai. Mari kita mulai perusahaannya memproduksi suku cadang mobil. Tapi pemiliknya berkata tidak, bisnis sudah berjalan dengan baik, dan tidak ada yang ingin mengambil risiko baru. Jadi,
Honda mengambil langkah berani. Pada tahun 1936, pada usia 30 tahun, ia bekerja sama dengan seorang teman dan meluncurkan Tokai Seiki Heavy Industry, langkah nyata pertamanya untuk mengubah dunia otomotif. Honda punya mimpi dan bahkan memulai perusahaannya sendiri, tapi tidak punya uang untuk mewujudkannya. Dia bekerja di Art Shokai pada siang hari dan bekerja keras di bengkel kecilnya pada malam hari, mencoba membuat piston mesin untuk bisnis barunya. Bulan-bulan, dia menjaga jadwal yang berat ini, berharap terobosan. Tapi tidak ada yang berhasil. Kegagalan demi kegagalan mendorongnya ke tepi. Namun bukannya menyerah, Honda mengambil langkah cerdas. Dia mendaftar di universitas untuk belajar metalurgi dan meningkatkan keterampilannya. Tahun kerja keras tanpa henti, Honda akhirnya berhasil. Dia menciptakan piston mobil kerjanya yang pertama pada tahun 1939. Dengan semangat, dia meninggalkan Art Shokai dan berkomitmen penuh waktu untuk memproduksinya. Tapi ada satu masalah besar, dia tidak tahu desainnya cacat. Ketika dia mempersembahkan karyanya ke Toyota, mereka menolak 47 dari 50 bagian. Itu menghantam Honda seperti petir. Dia tidak punya apa-apa untuk kembali. Setelah ditolak keras, Honda tidak bersembunyi. Dia berkeliling Jepang, bertemu dengan perusahaan mobil dan mempelajari kebutuhan mereka. Bertahun-tahun kemudian, ketika dia akhirnya kembali ke desain piston, dia berhasil melakukannya. Piston barunya melewati semua pemeriksaan kualitas perusahaan. Pesanan mulai berdatangan satu demi satu, dan untuk pertama kalinya, Honda melihat mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Untuk memenuhi permintaan, dia mempekerjakan lebih dari 2.000 karyawan. Sepertinya dia sudah berhasil, tapi takdir punya rencana lain. Pada tahun 1941, Jepang memasuki Perang Dunia Kedua, dan pemerintah mengambil alih beberapa perusahaan swasta. Tebak apa? Perusahaan Honda adalah salah satu dari mereka. Honda hanya diturunkan menjadi direktur senior manajemen perusahaannya sendiri, dan menjadi lebih buruk, banyak pekerjanya dipanggil untuk dinas militer. 3 tahun berikutnya sangat berat, tetapi pada tahun 1944, sesuatu terjadi, sesuatu yang akan menghancurkan harapan terakhir Honda sepenuhnya. Selama serangan udara, sebuah rudal menabrak langsung ke pabrik Honda, menghancurkan mimpinya menjadi reruntuhan. Di seluruh Jepang, kekacauan menyebar dengan cepat. Negara itu sedang kalah dalam perang. Kemudian datang tahun 1945. Dan 2 bom atom menghancurkan semangat Jepang. Setelah itu, Jepang menyerah kepada Amerika. Perang akhirnya berakhir, tapi bagi Honda, rasanya seperti kehilangan segalanya. Setelah semuanya hancur, Honda menjual aset sisanya ke Toyota hanya dengan 450.000 yen, dan begitu saja, dia menganggur lagi. Tapi ini bukan hanya perjuangannya, Jepang secara keseluruhan sedang dalam krisis. Ekonomi telah runtuh. Makanan dan air bersih langka, dan inflasi telah melumpuhkan seluruh bangsa. Bahkan gas untuk transportasi umum sudah menjadi barang mewah. Selama kekacauan ini, Honda berhasil mendapatkan mesin kecil dari tentara Kekaisaran Jepang, cukup untuk menjalankan radio. Di tengah krisis ekonomi, dia mendapat kilatan jenius. Bagaimana jika mesin kecil ini bisa menggerakkan sepeda? Waktu tidak bisa lebih baik lagi. Orang-orang sangat membutuhkan solusi yang terjangkau. Saat mereka melihat sepeda bertenaga mesin, mereka langsung tertarik. Honda menemukan beberapa mesin bekas, tapi itu tidak cukup. Orang ingin lebih. Saat itulah Honda memutuskan, sudah waktunya mendesain mesinnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, logo Honda muncul pada sebuah mesin. Tapi ada satu masalah. Honda tidak punya cukup uang untuk memproduksi massal sepeda barunya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menulis surat terbuka kepada 18.000 pemilik toko di seluruh Jepang. Dan tebak apa? Lebih dari 3.000 dari mereka sangat percaya padanya. Mereka mengirimkan pembayaran di muka. Dengan dukungan itu, selama 3 tahun ke depan, Honda membangun sepeda motor yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu disebut Super Cup. Saat itu memasuki pasar, itu menciptakan badai. Model ini sangat sukses, bahkan mengalahkan penjualan Triumph dan Harley Davidson Amerika pada tahun 1958.
Honda sangat tergila-gila dengan balapan, dan cinta itu membuatnya merancang sepeda motor sport miliknya sendiri. Setiap kali dia menghadiri balapan, dia mempelajari sepeda motor pemenang, dengan cermat mencatat fitur-fitur yang membuat mereka juara. Dalam beberapa tahun saja, Honda meluncurkan sepeda motor sport pertamanya, dan pada tahun 1962, memenangkan kejuaraan balap internasional pertamanya. Kemenangan itu membuat Honda menjadi nama global dalam dunia motorsport. Pada tahun 90-an, perusahaan ini menjadi produsen sepeda motor terbesar di dunia. Dan pada tahun 1968, mereka menjual lebih dari 10 juta unit. Soichiro Honda mungkin telah menemukan kesuksesan setelah 62 tahun yang panjang, tetapi mimpi yang ia bawa sejak kecil, dia tidak pernah berhenti mengejarnya. Honda telah menetapkan pandangannya pada pembuatan mobil. Bahkan ketika banyak orang menyarankan dia untuk tidak melakukannya, dia tetap setia pada visinya. Pada saat itu, nama besar seperti Toyota dan Nissan sudah mapan di Jepang, jadi masuk ke pasar bukanlah tugas yang mudah. Pick-up pertama Honda, T360, gagal. Selanjutnya, ia meluncurkan mobil sport S500, tetapi hanya berhasil menjual 1.300 unit. Setelah bertahun-tahun pengabdian, penolakan tak berujung, dan desain tanpa henti, akhirnya dia memecahkan kode pada tahun 1972 dengan peluncuran Honda Civic legendaris. Ini adalah mobil yang masih membuat gebrakan di seluruh dunia, bahkan hingga hari ini. Pada tahun 1980, Honda Motors telah menjadi produsen terbesar ketiga di Jepang. Dan dalam waktu hanya 1 dekade, itu menjadi yang ketiga terbesar di dunia. Dari sepeda motor hingga mobil, mesin kapal hingga mesin pesawat, dan bahkan alat listrik, Anda akan menemukan nama Honda di mana-mana. Hanya setahun setelah meluncurkan Honda Civic yang ikonik, Soichiro Honda pensiun dari perusahaan pada tahun 1973. Dan pada tanggal 5 Agustus 1991, pria di balik mesin-mesin itu meninggal dunia. Semoga Anda menikmati mempelajari sejarah lengkap Honda melalui video ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Anda juga dapat berlangganan dan mengetuk ikon lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video mendatang. Lihat juga video lain di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton.